Assalamualaikum Tribuners, berjumpa lagi dengan saya dan sekarang kita akan mengupas para pemain Persib yang baru datang ini. Ada 5 pemain. Saya didampingi oleh teman setia saya, Bung Tarsis. Siapa? Sutomo Nayo. Saya benar ya, Sutomo Nayo. Kali ini benar ya. Ada ini benar ya. Kan ada pemain ini menurut saya rada-rada ini kiper Ya. Kenapa Deden Natsir dibuang, terus pemain kiper yang dari Persipura itu justru masuk gitu. Ya. Saya pikir memang cedera panjang yang dialami Deden Natsir mungkin sangat berpengaruh terhadap penampilannya sekarang ya. Apalagi memang dia sudah berusia, sementara dua pesaingnya juga di Persib, Teja Pakuala hampir seumuran. Dan Made lebih berpengalaman sebenarnya, meskipun lebih tua, tetapi saya pikir dia lebih berpengalaman dan lebih banyak dipakai ya dibandingkan Deden di Liga 1 musim lalu. Kemudian di luar lapangan saya pikir bukan Deden maksud saya, Made ya bisa mengayomi lah. Ya. Itu mungkin dia memang ingin mencapai cita-citanya seperti Buffon, dia kan mengidolakan Buffon. Iya. Oh gitu ya. Main sampai tua dan main bagus sampai tua. Ya. Sekarang ini kan Buffon masih main di Parma ya, mungkin itu yang melecut dia untuk tetap bermain. Kalau saya lihat di beberapa media sosial Persib ataupun media sosial pribadi Made, memang kelihatannya dia tetap termotivasi untuk latihan, bahkan beberapa kali dalam latihan dia mendapat pujian dari pelatih kiper Mas Asos. Apa istimewanya Petrol Dwi Rustapa ini? Kenapa gitu Robert pilih dia gitu? Pelatih kiper tuh si Asos ya? Iya. Kenapa gitu? Ya, ini pertama dia masih muda, tetapi saya pikir dia berpengalaman. Musim lalu dia kiper utama Persipura, meskipun Persipura akhirnya gagal ya. Kemudian ada pelajaran juga dari hampir sama seperti pengalamannya Teja Pakualam sebenarnya. Hanya Teja Pakualam dua timnya yang terintegrasi. Kalau ini kan satu. Iya. Tetapi posisi kiper itu meskipun Persipura termasuk satu di antara yang paling banyak kebobolan pastinya, tetapi tidak semata-mata karena kiper, bisa juga karena lini pertahanan. Pertahanan itu kan bisa mulai dari depan ya, kemudian di tengah lalu back. Nah, itu sangat berpengaruh. Itu pernah terjadi juga ketika kiper sekelas Casillas gitu ya di Real Madrid, ketika backnya jelek ya. Atau sekarang gitu ya. MU maaf belum MU ya. Sekarang David De Gea itu saya pikir satu di antara kiper terbaik ya di dunia ya. Menjadi yang terbaik, tetapi karena tidak didukung oleh pemain-pemain bertahan yang bagus, dia seperti itu. Mungkin itulah yang dilihat oleh tim pelatih, apalagi dia masih muda. Dibandingkan dengan Akil Safik, memang Akil Safik sebenarnya mau dipertahankan ya, tetapi Akil Safik juga saya pikir berpikir realistis dengan ada 3 kiper, kemungkinan untuk bermain itu semakin kecil ya. Sementara dia masih punya daya tawar karena dia ada satu di antara pemain timnas di usia muda. Ya. Ini yang menurut saya aneh juga gitu kan. Akil tuh nggak pernah dipakai. Jarang dipakai lah sama. Tapi justru dia dipanggil sama Sintayong kan, pernah dipanggil dari ke timnas. Ini juga aneh juga. Ya. Itu gimana, Bung? Sebenarnya karena dia justru lebih banyak di timnas. Sejak dia lebih banyak di timnas. Mungkin Sintayong memang melihat perkembangan dia. Apalagi kan saya pikir kalau berpikir realistis, mendingan memakai pemain yang sudah dipantau, sudah dilatih selama setiap kali training center dia ada ya. Jadi ya memakai kiper itu daripada memanggil kiper lain yang harus dites lagi gitu. Kayaknya masalah komunikasi ya dengan pemain lain, Petrol langsung bisa klop, padahal dia ternyata kelahiran Garut juga gitu kan. Betul. Jadi nggak akan sulit ya. Betul. Itu satu sih, dan kelihatannya memang sejak 2 musim lalu Persib berusaha untuk memulangkan lagi talenta Jawa Barat. Itu terjadi
di Petrol saat ini, dan mudah-mudahan ya dia kan kebetulan menggantikan Deden Nasir yang juga dari Jawa Barat, mudah-mudahan itu akan menjadi motivasi dia tersendiri, apalagi memang di Persipura dia bermain dalam 26 pertandingan musim lalu, itu pengalaman yang luar biasa untuk kiper muda ya. dan ya itu bisa melecut dia juga untuk bersaing dengan Teja Pakualam. Kelahiran 5 Juni 1995 ya, Iya. masih muda sekali. Iya. Mungkin bisa jadi suksesor Teja Pakualam ya kita. Bisa saja. Saya pikir Made mungkin tidak akan terlalu banyak menit bermain musim depan, tapi saya pikir itu akan menjadi kesempatan untuk Petrol ya bersaing dengan Teja. Berarti siapa Teja Pakualam di Petrol ini gitu Made ya urutannya atau gimana nanti itu, atau Ya, malah Made yang dia di atas atau gimana gitu. Kalau matematisnya begitu, tetapi ini kompetisi musim depan kalau normal kemungkinan akan ada banyak kompetisi. Iya benar. Ada di AFC, kemudian ada di Liga. Kalau misalnya ada juga Piala Liga gitu. Liga, ya kemungkinan semua kiper itu akan dapat jatah, tinggal dibagi mana yang diprioritaskan untuk di kompetisi, mana yang di turnamen. Itu banyak terjadi di liga-liga Eropa, misalnya di Liverpool yang kiper mudanya dipakai untuk di Piala Liga FA kan. Cup, iya betul. Kemudian kiper utamanya dipakai di Liga Champion. Itu kan menguras tenaga banget. Ya, ya. Ke ini kan selain Petrol, Persib juga mengontrak David Lumaki. Iya. Ini tepat nggak Albert membawa David Lumaki untuk menggantikan Ardi Idrus yang kalau menurut saya ya nggak ada penggantinya gitu di Persib. Ya, saya pikir ada beberapa kesamaan sih. Ardi Idrus itu ya bukan ini bukan sukisme ya, tapi Ardi Idrus orang timur. Oh. Dan kebetulan yang pengganti juga hanya beda pulau aja. Oh iya. Persipura satu. Adrius Ternate kalau nggak salah ya. Ardi Idrus Ternate, David Papua. Kemudian secara pengalaman sebenarnya meskipun dia usianya masih muda ya, 22 tahun, tetapi sebenarnya di Persipura dia sudah dimainkan sejak 18 tahun. Oh gitu. Artinya ya. secara liga dia sudah berpengalaman selama 4 musim. Kalau saya bandingkan dengan Adri Idrus, kalau di liga ketika diambil Persib, David lebih berpengalaman karena Adri Idrus diambil dari Liga 2 waktu itu, PSS Sleman. Kemudian dia juga dia satu di antara pemain andalan Sintayong juga di timnas usia 19. Dan David pernah di timnas ya. Kalau saya tidak salah ya. Iya, Atau mungkin adiknya yang di Persija. Iya. Kalau nggak salah dua-duanya Dua-duanya, iya. timnas. Kalau ada dengan pengalaman itu saya pikir bukan masalah, karena sebenarnya Persib juga masih ada Zalando. Masih. Zalando artinya ada kesempatan untuk memainkan satu dari antara dua ini. Diharapkan sih karena Zalando sudah lebih lama di Persib, diharapkan dia bisa bermain maksimal untuk mendapatkan tempat utama, sementara mungkin untuk musim pertama bagi David itu akan menjadi semacam adaptasi dan menimba pengalaman lebih banyak. David Lumaki ini kakaknya atau adiknya Ramai ini? Kalau nggak salah adiknya ya, kakaknya ya. Kakaknya, kalau Persija itu lebih muda kalau nggak salah. Ya. Tapi beda posisi. Ini kira-kira Ramai ngikut David nggak? Kalau lihat situasi sekarang? Bisa saja, tetap itu pernah terjadi juga dengan tapi Boas sama kakaknya Ortisan, tapi itu main di Persipura ya. Iya, Persipura. Bisa saja sih, tetapi sejauh ini kelihatan sih ya Rama itu masih bertahan di Persija ya. Bisa saja, tapi peluangnya bisa sih masih. Iya sih, peluang bisa jadi juga gitu. Tapi butuh nggak sih seorang Ramai Lumakik dengan tim yang sekarang menurut saya ada Ciro, ada Edra Walia, ada siapa lagi Da Silva gitu kan. Ya, masih butuh sih kalau menurut saya, karena saya pikir Persib masih kurang untuk striker lokal. Oh gitu. Menyerang. Oh iya. Sekarang kan yang benar-benar
penyerang tengah itu hanya David dan Ciro sebenarnya. Iya, Ciro juga iya. sebenarnya dia juga bisa main di tengah, bisa juga melebar ke sayap, penyerang sayap. Kalau yang murni penyerang pemain lokal saya pikir belum ada yang murni striker ya. Persebutuen itu sebenarnya pemain sayap, tetapi memang dimanfaatkan sebagai penyerang sayap. Iya, iya. Febri juga sama. Iya, iya. Kemudian Esra juga hampir sama. Dia setipe dengan Lebih ke sayap juga ya. Kalau lebih ke saya lebih melebar mereka. melebar ya. Tapi yang benar-benar striker kalau mau jadi targetnya hanya David Silva. Kecil Pak ya. Iya, artinya kalau dengan banyaknya kompetisi mestinya masih butuh, dan mungkin ya pemain-pemain lokal itu, entah itu pemain muda ataupun yang sudah matang gitu. Selain Rame ada nama lain yang digadang-gadang akan dikontrak Persib. Pemain lokal, pemain asing. Kayak kalau dari komposisi ya sekarang ini masih tengah ya. Meskipun sebenarnya kalau dari jumlah pemain sudah gemuk kan di lini tengah itu, karena sudah ada dari Kusnandar, kemudian ada Marco, lalu Aziz. Tetapi dengan kehilangan Muhammad Rashid masih butuh pemain di situ. Nah, saya pikir pemain tetap butuh gelandang serang, karena meskipun musim lalu Rashid mencetak banyak gol, tetapi secara assist itu minim, dan itu bisa jadi satu di antara sebab para striker Persib musim lalu tidak terlalu banyak mencetak gol, karena para pemain tengah ini lebih banyak mencetak gol daripada memberikan umpan. Dan itu atau juga bisa karena memang masalah striker juga. Ada dua masalah itu yang bikin Persib tidak terlalu tajam di lini depan musim lalu menurut saya. Berarti ya masih butuh ya pemain lokal di buat striker. Dua lini ini sih. Iya, betul. Kalau sayap kan Supardi udah back sayap udah hengkang. Berarti kan cuma Henen atau ada pelapisnya? Sebenarnya sudah ada pelapis dari musim lalu, Bayu Fikri ya. Kayaknya Bayu Fikri baru dimainkan di Piala Menpora. Memang kemudian dia membela timnas juga, tapi mudah-mudahan musim ini karena Bayu Supardi sudah tidak ada, kemudian Hen mendapatkan tempat utama, Bayu Fikri bisa naik. Tapi bisa juga saya pikir ada peluang untuk mencari satu lagi pemain sayap, atau mungkin David juga bisa dimainkan di sayap kanan, back sayap kanan dia, karena sebenarnya musim lalu seperti itu. Ada Idrus bisa dipindahkan ke kanan, atau sebaliknya Hen bisa dipindahkan ke kiri back sayapnya. Bayu Fikri musim lalu di Piala Menpora dia main sebagai back kiri bisa. Karena memang masih ada Jalnando yang mainnya lumayan kan waktu musim kemarin kan itu kan. Menggantikan Ardi Idrus beberapa kali. Iya. Nah, asis juga kan dia kan. Iya, malah cetak gol juga. Cetak gol juga gitu kan. Berarti kan memang kalau misalnya ada darurat di bek kanan gitu kan. Iya. Berarti bisa David atau Jalnando. Ya, memang butuh back kuat sih sebenarnya di lini tengah ya. Back tengah kalau bisa mau mencontoh dengan main 4-3-3 atau misalnya memperkuat lini tengah, berarti back tengah ini harus kuat. Back tengah harus kuat. Saya pikir sudah Nick Kuiper, sehingga kalau bisa memaksimalkan back sayap. Jalnando itu secara musim lalu crossingnya bagus. Memang dia satu di antara pemain yang crossingnya bagus, cuma masalahnya di musim sebelumnya di bertahannya yang kurang. Iya betul. Mudah-mudahan musim ini dua-duanya sama bagusnya, sehingga dia akan tetap menjadi pilihan utama. Dari 5 pemain itu masih ada nggak puzzle yang bolong di Persib untuk melengkapi puzzle Persib yang untuk musim depan? Kira-kira di posisi mana gitu? Ya itu tadi pertama gelandang serang ya. Gelandang serang, kemudian striker saya pikir masih butuh striker lokal. Kalau gelandang serangnya kemungkinan juga pemain asing ya. Ada beberapa nama yang sudah dikaitkan dengan Persib itu. Kalau nggak salah pemain Jepang. Ada 3 pemain Jepang. 4 ya bahkan ya. Ada 4, tetapi 1 striker. Itu pernah top scorer di Liga Singapura, tapi saya pikir itu bukan kebutuhan Persib. Kalau striker asing sudah ada 2. Saya pikir kalau striker tidak akan diambil, kemungkinan akan tetap mengambil pemain tengah, karena tipe yang sekarang ini yang tersisa gelandang Deddy Kusnandar kemudian Marco lebih banyak sebagai gelandang bertahan, meskipun ada di sana ada David Beckham Putra
Beckham Putra ada, bisa diandalkan, kemudian ada Aziz. Tetapi mungkin tetap butuh satu tenaga lagi, gelandang serang ya. Kalau Erwin bisa nggak jadi gelandang serang? Bisa, dia multifungsi sebenarnya. Multifungsi Dia kan bisa dia kan. jadi striker, bisa juga melebar ke sayap. Tetapi saya pikir kalau mau itu belum cukup untuk saya, bagi saya ya, untuk berlaga di AFC belum cukup. Ya karena Erwin juga musim lalu jam terbangnya masih sedikit. Ya, Abdul Aziz juga masih sedikit musim lalu. Ya, Pak, yang banyak itu Beckham Putra. Ya, Beckham. Tapi tapi dia juga lebih banyak menjadi pelapis Mark Locke dan Rashid. Karena itu masih butuh gelandang. Di back juga saya pikir masih butuh ya. Backnya kan kita cuma Back tengah ya. Victor Igbonepo sama Nick Kuipers, Juprianto masih kan? Juprianto. Iya masih. Itu udah sepuh-sepuh semua. Iya, hanya Nick Kuipers yang masih di bawah 30. Ada memang Kakang Rudianto, tapi Kakang Rudianto musim lalu lebih banyak di timnas ya. Di timnas 23 sekarang. Iya, 23. Iya, dia sekarang naik level ya dari naik level 23. Dari musim. Iya, hanya dia saya pikir, tapi pengalaman di level klub itu masih kurang. Saya pikir masih butuh lagi untuk back tengah ya. Yang mungkin entah itu pelapis ataupun justru utama, karena musim lalu itu Juprianto dan Iqbal bagi kesempatan. Hanya Nick Kuipers yang benar-benar selalu dimainkan kecuali karena cedera atau kartu kuning. Tapi dua pemain ini selalu bergantian. Ya, pertama mungkin kalau kita harus jujur bahwa usia mereka sudah tidak muda lagi, dan untuk main di level Asia ya saya pikir masih butuh lah satu lagi di back ya, di back tengah ya. Back tengah. Mudah-mudahan Robert Albert nggak lupa ya. Jadi mendatangkan pemain baru lagi di back tengah. Saya juga was-was ini lubang yang harus ditambal. Meskipun saya bukan pelatih. Kalau kata orang enaknya jadi komentator. Iya, kalau kata orang Sunda tuh nyanyahoanan. Asalkan capruk aja. Oke lah, tapi mudah-mudahan Persib jadi juara Liga 1 dan mudah-mudahan juara AFC juga. AFC ya. Terima kasih ya, Mutasi. Iya, selamat sore Tribuner. Demikian bincang-bincang kami di Ngobrol Persib Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.